Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Mbah Menur Channel. Oke teman-teman, di akhir-akhir ini petani padi diresahkan oleh datangnya hama wereng ya teman-teman ya. Wah, ini wereng ini sangat luar biasa sekali kalau sudah menyerang tanaman padi kita. Ya, ini kalau tidak segera ditanggulangi, ini bisa mengakibatkan gagal panen ya teman-teman ya. Karena apa? Ini karena wereng ini yang diserang adalah batangnya, sehingga batangnya ini menjadi kopong atau kropos, sehingga padi ini tidak sehat, dan untuk malai padi itu nantinya menjadi gabuk semua ya teman ya. Jadi di sini ya teman ya, ini sebelum wereng menyerang padi yang masih kecil kayak gini ya teman-teman, ini kita harus menanggulangi yaitu hama wereng tersebut ya teman ya, dengan cara kita menggunakan bahan-bahan yang tersedia di dapur kita, bahan-bahan di sekitaran kita, tentunya dengan harga yang sangat murah sekali. Kita bisa menanggulangi atau mencegah hama wereng datang ke tanaman kita teman-teman ya. Nah, ini untuk hama wereng ini ya teman-teman ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ini biasanya menjangkit sedikit, tapi ini dalam waktu satu malam itu sudah berdatangan banyak, dan sehingga tanaman padi kita itu kan ludes ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, tidak usah panjang lebar, yuk kita langsung saja kita membuat racikan ramuan untuk penangkal atau menanggulangi hama wereng pada tanaman padi kita, sehingga nantinya kita tidak usah capek-capek untuk menumpas wereng. Jadi teman-teman ya, ini sebelum terserang wereng atau lebih baik kita menanggulangi daripada kita mengobati ya teman-teman ya. Kalau mengobati kita tentunya membutuhkan modal yang begitu banyak. Jadi kita tanggulangi sejak dini supaya tanaman padi kita terhindar dari hama wereng. Oke, yuk kita langsung saja kita simak bagaimana cara membuat pestisida untuk menanggulangi hama wereng. Oke, yuk kita langsung saja kita membuat video tutorialnya. Oke teman-teman, sahabat tani, ini bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain ini bahan utama, yaitu kita siapkan 1 bungkul bawang putih ya teman-teman ya. Nah, 1 bungkul bawang putih. Nah, ini karena ini mau membuat skala kecil yaitu 2 tangki, kita cukup 1 bungkul bawang putih saja. Jika teman-teman ingin membuat banyak, sawahnya lebar, teman-teman bisa tinggal mengkalikan saja. Oke, yang kedua adalah daun pepaya. Nah, ini daun pepaya, terserah daun pepaya apa saja boleh, daun pepaya gantung juga boleh, pepaya California juga boleh, yang penting daun pepaya ya teman-teman ya. Nah, nanti jangan kaget nanti kalau tahu tetanggamu pasti diremehkan atau diketawain. Tapi jangan khawatir, dekat diketawain nanti padimu akan bagus ya teman-teman ya. Contohnya padi saya dulu waktu memupuk, saya menggunakan pupuk, wah ini bau banget. Nah, ini tetangga pada diketawain, dan pada akhirnya alhamdulillah padinya sangat bagus daripada orang yang ketawain ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga adalah sabun cuci piring ya teman-teman ya. Sabun cuci piring ini nanti sebagai bahan perekat. Dan yang terakhir adalah solar. Nah, ini solar, biosolar. Ini sebagai pembunuh ya. Nah, ini untuk menambah daya gedor supaya lebih efektif lagi ya teman-teman. Oke, dan untuk bagaimana cara membuatnya, yuk kita langsung saja kita simak ya teman-teman ya. Kita langsung kita eksekusi. Nah, ini yang pertama ya teman-teman ya. Ini siapkan 2 lembar daun pepaya yang sudah dirajang lembut-lembut, atau 5 juga boleh, terserah, lebih banyak lebih bagus ya teman-teman ya. Oke, pas itu kita tumbuk atau kita blender. Kita siapkan blender ya teman-teman ya.
Nah, ini kita siapkan blender supaya lebih cepat kita membuat racikan ini nanti. Oke, ini. Oke. Kita masukkan ya, teman-teman ya. Oke, dan jangan lupa wadah untuk menampung. Nah, setelah ini ya, teman-teman. Nah, nanti setelah ini teman-teman ditambahi air. Nah. Untuk air 2 gelas, teman-teman tambahi 2 gelas. Kayak gini. Oke. Lalu kita tutup ya, teman-teman ya. Kita tutup. Kita hidupin mesinnya. Nah, ini kita matikan dulu. Oke, kita matikan sejenak ya, teman-teman ya. Jangan lupa masukkan bawang putih semua 1 bungkul ya, teman-teman ya. Nah, ini masukkan semua. Oke, lalu kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Nah, oke teman-teman. Ini sudah jadi ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi kayak gini. Ini tandanya sudah jadi. Nah, untuk mengaplikasikannya itu, teman ya. Untuk mengaplikasikan nanti simpan selama 24 jam. Baru bisa digunakan ya, teman ya. Oke, untuk penggunaannya ini cukup 1 gelas. Nah, 1 gelas untuk 1 tangki ya, teman ya. Nah, 1 gelas untuk 1 tangki. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk daya perekat teman-teman tambahi Soklin, tambahi sabun cuci piring kurang lebih 1 sendok makan ya, teman-teman ya. Dan untuk solar ini untuk tambahan ini kalau sudah terjangkit ya, teman-teman ya. Kalau belum terjangkit ini sudah cukup. Ini kalau ada gadung teman-teman bisa menambahi ya, teman-teman ya. Kalau terjangkit ditambahi ini 1 tutup ini ya, teman-teman ya. Untuk penyepraian paling bagus di sore hari ya, teman-teman ya. Di sore hari itu paling bagus ya. Untuk ini kalau sudah terserang fatal banyak ini kurang efektif. Tapi untuk menanggulangi ini sangat bagus sekali, teman-teman ya. Bukan cuma worm saja, kaper, ulat, potong leher pun juga bisa ya, teman-teman ya. Dan untuk penyepraian ini interval selama 5 hari sekali ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk teman-teman yang bilang ini terlalu banyak buang-buang tenaga. Ini saya sarankan untuk kayak kita-kita yang kantongnya sedikit, kantong kecil, kantong tipis ya, teman-teman ya. Dan untuk petani yang berkantong tebal silahkan beli dobat yang lebih mahal. Tapi ini kita sarankan untuk yang kantong tipis saja, teman-teman ya. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga video ini mengedukasi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.